Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 1 ayat 31 dan ayat yang ke-35 yang berkata demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Ibu Extraordinary. Ibu yang luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca adalah bagian kecil dari komunikasi seorang ibu, yaitu Maria, yang mengandung dan melahirkan Yesus dengan malaikat yang diutus oleh surga untuk membawa berita kepada Maria. Dan kita mau lihat, saya punya beberapa poin yang mau saya share pagi ini buat seluruh ibu. Kebetulan hari ini adalah hari ibu. Bahwa Maria terpilih menjadi ibu yang extraordinary di zaman sebelum Yesus lahir dan sampai Yesus lahir. Kita mau lihat ada beberapa hal yang kita mau belajar tentang ibu yang extraordinary. Yang pertama, Maria sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan zaman itu, dia terpilih oleh surga. Dia dipilih oleh surga dari seluruh wanita di dunia yang ada di bumi untuk siap menjadi seorang ibu. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya di poin yang pertama. Ternyata untuk menjadi seorang ibu itu pilihan. Pilihannya bukan di bumi, tapi pilihannya dari surga. Yang kedua, malaikat itu mendatangi Maria. Jadi malaikat itu datang ke tempat kediaman Maria untuk menyampaikan bahwa dia harus siap menjadi seorang ibu yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Poin kedua mau berkata buat kita bahwa menjadi seorang ibu itu bukan kesiapan perempuan itu bukan kesiapan Maria, tapi itu penentuan surga. Jadi surga menetapkan Maria akan mengandung dan melahirkan, itu adalah penetapan surga. Yang ketiga, Maria mendapat bagian yang luar biasa. Dia mendapat grace. Dia mendapat anugerah, seorang ibu yang mendapat anugerah untuk mengandung dari Roh Kudus tanpa kontak fisik. Saya mau katakan di poin yang ketiga, tidak semua perempuan, tidak semua ibu bisa mengalami poin yang ketiga ini, yaitu mengandung dari Roh Kudus tanpa kontak fisik. Dan Maria mengalami ini. Dia harus bersedia mengandung dari Roh Kudus tanpa bersetubuh dengan Yusuf. Dia harus bersedia mengandung. Pada saat itu Yusuf menolak untuk hampir meninggalkan Maria. Dia harus bersedia mengandung kalau nantinya digosipin, karena tanpa kontak fisik. Dan apakah Maria menolak? No. Maria bilang di ayat yang lain, aku ini adalah hamba-Mu, jadilah padaku seperti yang Kau katakan. Maria ikhlas. Maria tidak menolak. Maria benar-benar taat pada apa yang surga tetapkan bagi dia untuk menjadi seorang ibu yang akan mengandung dari Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak ibu bangga ketika dia mengandung,
melalui kontak fisik. Dia punya anak-anak jasmani. Tapi ada berapa banyak ibu yang siap mengandung tanpa kontak fisik? Mengandung dari Roh Kudus. Maria adalah ibu yang extraordinary. Dia siap mengandung tanpa kontak fisik. Tuhan mau bawa saudara dan saya di bagian poin yang ketiga. Mungkin kita tidak seperti Maria. Tapi hari ini Tuhan bilang buat kita bahwa Dia mencari perempuan-perempuan yang siap mengandung apa saja yang Roh Kudus punya. Mengandung visi dari Roh Kudus, mengandung rencana dari Roh Kudus, mengandung misi ilahi yang surga punya, mengandung hal-hal yang dahsyat dari yang Roh Kudus rencanakan besar bagi bumi, bagi umat Tuhan, bagi keluarga, bagi gereja, bagi pekerjaan, dan bagi pelayanan. Apakah ada ibu-ibu yang siap mengandung dari Roh Kudus? Sehingga apa yang akan dilahirkan nanti akan membawa dampak ilahi bagi dunia, bagi bangsa, bagi kota, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi keluarga, dan bagi pribadi kita. Dampak rohani. Jawaban ada pada setiap saudara dan saya. Tapi Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya. Semua perempuan, semua ibu mendapat kesempatan yang sama untuk siap mengandung dari Roh Kudus segala visi ilahi, segala misi ilahi, segala rencana ilahi yang mau Dia kerjakan di sepanjang kehidupan kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Tuhan mau bilang yang terakhir di bagian ini. Perempuan menjadi pilihan untuk mengandung dari Roh Kudus. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria mengandung dan Maria memiliki kontak terdekat dengan Yesus di dalam kandungannya. Kontak terdekat dengan pribadi Raja segala raja. Perempuan memiliki kesempatan yang sangat luar biasa untuk dekat dengan sang raja itu melalui Maria. Dan Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, jika kita bersedia mengandung dari Roh Kudus, mengandung visinya, mengandung misinya, mengandung rencana-rencananya, mengandung tujuannya untuk kepentingan surga dan kepentingan rencananya bagi bumi, maka kita akan mendapatkan kesempatan yang sama. Dekat dengan sang pemilik visi itu, memiliki hubungan terdekat dengan sang pemilik misi itu, memiliki hubungan terdekat dengan sang pemilik tujuan dan rancangan itu. Mari saudara, mari kita buka hati kita. Kita siap mengandung setiap rencana, visi, dan misi ilahi yang mau Dia kerjakan melalui kita, supaya kita bisa melahirkan segala hal-hal rohani yang dahsyat. Dan kita menjadi perempuan yang berdampak. Kita menjadi ibu yang berdampak bagi banyak orang untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan melalui kita, nama Tuhan dipermuliakan. Salam menjadi ibu yang extraordinary. Selamat merayakan Hari Ibu, semua ibu di muka bumi ini. Dan selamat menjadi bagian terbaik yang extraordinary untuk mengandung segala visi, misi, rencana, dan tujuan ilahi demi kepentingan surga. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin.